Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada materi metode menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau metode satu tadi, pada metode pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Sekarang metode kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita lihat di sini kita bentuk dulu persamaan kuadratnya. Jadi dia memiliki langkah-langkah. Dari persamaan kuadrat itu koefisien di depan kuadrat ini kita jadikan 1, artinya harus dibagi dengan A, maka semuanya harus dibagi dengan A ya. Jadi dibagikan A. Kemudian nanti di sini J per A nya kita pindah ke kanan ya, kita pindah ke kanan, jadi negatif nih ya, sampai nanti kita akan memperoleh bentuk yang akan kita pakai dalam soal-soal latihannya. Jadi nanti kita akan memakai bentuk seperti ini ya, dalam setiap soal kita akan memakai bentuk seperti ini. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh dengan contoh soal yang sama pada metode 1. Nanti kita akan membuktikan apakah akar-akarnya sama atau tidak ya. Jadi contohnya 3x kuadrat tambah 16x tambah 5 sampai dengan 0. Tanyakan akar-akarnya dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kita tulis dulu persamaan kuadratnya, kemudian kita ambil bentuk yang harus dipakai, tapi sebelumnya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Kita tahu sudah bahwa nilai A-nya 3, B-nya 16, dan C-nya 5. Sekarang kita ambil bentuk yang akan dipakai untuk menemukan akar persamaan kuadratnya, yaitu ini ya. Nah, jadi di sini B-nya kita ganti dengan angka yang ada di sini, A-nya juga, C-nya juga ya. Nah, ini B-nya 16, 2 juga, A-nya kita ganti dengan 3, jadi 2A artinya 2 kali 3 ya, ini sama. Kemudian C-nya 5, A-nya 3, jadi 5 per 3. Jadi kita hitung yang bisa dihitung seperti ini, 2 kali 3 ya. 2 kali 3 itu bisa kita hitung ya, 2 kali 3 bisa dihitung. Jadi di sini 6 ya. Nah, kemudian ini bisa kita kuadratkan. Jadi 16 kuadrat itu adalah 256 per 36. Nah, ini sudah bisa dihitung nih ya, tapi penyebut berbeda. Pengurangan penyebut berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Jadi 36 dengan 3 ini KPK penyebutnya, atau mencari KPK-nya yaitu 36 ya. Maka 36 dibagi 3, 12 kali 5, 60. Jadi 256 kurang 60. Jadi sini penyebut sudah sama. 256 kurang 60 itu 196 ya. Nah, karena di sini pangkat 2 masih pangkat 2, kita harus menjadikan pangkat 1. Supaya jadi pangkat 1 berarti 196 per 36 itu kita tarik akar ya. Jadi di sini tarik akar. Nah, kalau akarnya, akar dari 196 per 36 ini kemungkinan ada 2, yaitu positif atau negatif. Jadi akar 196 per 36 itu bisa positif per 6 atau positif 14 per 6 atau negatif 14 per 6. Jadi untuk mencari X kita bisa melihat, ingat nanti kita kan mau mencari X ya, berarti X yang 16 per 6 ini harus jadi 0. Supaya jadi 0 berarti kita kurangkan dengan 16 per 6 ya kan. Kalau di sini dikurangkan 16 per 6, maka di sebelah kanan juga dikurangkan dengan 16 per 6. Nah, sekarang langkah pertama kita ambil dulu angka akar pertama yang positif 14 per 6 ya. Jadi tadi 16 per 6 yang di ruas kiri kita jadikan 0 dengan mengurangkan dengan 16 per 6, maka 14 per 6 juga kita kurangkan dengan 16 per 6 ya. Kemudian di sini 14 dikurang 6 itu negatif 2 ya, negatif 2 per 6. Kita sederhanakan ya, karena ini masih bisa disederhanakan, jadi negatif 1 per 3. Nah, ini untuk X1 nya, X2 nya kita ambil negatif 14 per 6 kurangkan dengan 16 per 6, negatif 14 kurang 16 negatif 30, karena penyebut sudah sama ya. Ini juga tadi penyebut sudah sama, jadi bisa langsung dihitung pembilangnya. Ini berarti pembilangnya langsung dihitung karena penyebut sudah sama 6, jadi negatif 30 per 6. Negatif 30 dibagi 6 itu hasilnya negatif 5. Jadi akarnya adalah X sama dengan negatif 1 per 3 atau X sama dengan negatif 5. Ternyata
hasilnya sama dengan metode pertama ya, dengan metode memfaktorkan, memperoleh akar X sama dengan negatif 1/3 atau X sama dengan negatif 5 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ingatkan kalau misalnya ada langkah yang tidak dipahami, yang belum bisa dipahami, itu bisa kalian putar ulang saja videonya ya, sering putar ulang terus sampai kalian paham ya. Kemudian kita lanjutkan contoh kedua, masih contoh yang sama pada metode 1 ya. Jadi langkah-langkahnya pun sama. Pertama tentukan dua ABC-nya, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk ini kita masukkan, ambil B-nya negatif 2 ya, B-nya negatif 2 berarti kita kasih kurung supaya nanti tidak ada penulisan tanda yang berdekatan yang terrangkap ya, menghindari rangkap tanda ya. Kemudian 2A, A-nya 1 berarti 2 kali 1 sama nih ya. C-nya negatif 35 berarti kita kurang ya, kita beri tanda kurung ya, ini kurung, kurang, kemudian karena negatif jadi kita beri tanda kurung. Nah sekarang kita lihat yang bisa dihitung, ini 2 kali 1, kemudian negatif 35 dibagi 1 ya. Nah 2 kali 1 2 ya, 2 negatif jadi positif, negatif dengan negatif berdekatan jadi positif, 35 dibagi 1 35 ya. Sekarang ini 2 bagi 2 bisa dihitung ya, negatif 2 bagi 2 juga bisa dihitung, kita tulis ulang saja. 2 bagi 2 bisa dihitung, yaitu 1, negatif 2 dibagi 2 itu 1 ya, 1 kita kuadratkan jadi 1 ya, negatif 1, negatif 2 dibagi 2, negatif 1 dikuadratkan jadi 1 ya. Kemudian nah mungkin masih ada yang kadang-kadang masih ada yang suka bingung nih, kenapa jadi 1 padahal kan negatif 1. Ingat, negatif kalau pangkatnya genap berarti hasilnya pasti positif. Ibu ulangi, bilangan negatif kalau memiliki pangkat genap, ini pangkat 2 berarti genap ya, berarti hasilnya positif ya. Nah sekarang ini karena dia di dalam kurung, jadi tidak bisa kita pangkatkan langsung ya, karena ini dia jadi satu kesatuan. Nah berarti yang bisa dihitung ini dulu, 1 tambah 35 yaitu 36. Nah karena ini pangkat 2, kita mau mencari pangkat 1, maka ini ditarik akar ya, 36 nya tarik akar. Nah akarnya itu bisa positif bisa negatif ya, jadi bisa positif 6 bisa negatif 6. Kita kan ingin mencari mencari X, kalau di sini kan X kurang 1 ya, X kurang 1, sedangkan kita ingin mencari nilai X saja, maka min negatif 1 ini harus kita jadikan 0 ya, di sini harus jadi 0. Supaya negatif 1 jadi 0, maka perlu kita tambahkan dengan lawannya, kita operasikan dengan lawannya. Negatif lawannya kan positif ya, jadi berarti tambahkan 1. Nah kalau ruas kiri ditambah 1, kalau di sini tambah 1 berarti di sini juga nanti tambahkan 1. Jadi langkah pertama kita ambil dulu angkanya positif 6, karena tadi di sini tambah 1 jadi 0 ya, jadi tinggal X karena negatif 1-nya jadi 0, tinggal X, jadi tinggal X di ruas kiri, tinggal X, maka di ruas kanan juga harus ditambah 1. Nah atau kalau kita ambil nilainya negatif nih, negatif 6 tetap ditambah 1 ya, karena negatif 1 tadi supaya jadi 0 tambahkan 1, maka negatif 6 pun tambah 1. Maka bisa kita hitung X1 nya adalah 7 atau X2 nya negatif 5. Jadi akarnya 7 atau min negatif 5. Kalau kita ingat lagi metode pertama, yaitu dengan memfaktorkan, akarnya pun sama, yaitu 7 atau negatif 5. Jadi alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa akar-akarnya dengan soal yang sama, dengan menggunakan metode yang berbeda, itu pasti akan memperoleh hasil akar yang sama ya. Demikianlah, semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Ingat, kalau masih ada yang belum paham bisa diputar ulang videonya sampai kalian bisa memahami. Semoga kalian bisa memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.